Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 55. Dengan semua orang menatapnya, Fang Qiu meletakkan sepak bola. Dan dia mundur beberapa langkah. Melihat postur run-up ini siap untuk ditembak, mereka semua bergumam dalam hati. Sepertinya dia memang berniat mengembalikan bola tanpa sepatah kata pun. Sama seperti semua orang berpikir begitu, jejak senyum tiba-tiba melengkung di sudut mulut Fang Qiu. Dia mulai berlari. Dan memberi tendangan keras. Dengan keras, sepak bola melesat seperti bola meriam. Sangat cepat. Mereka semua kaget dengan tendangan Fang Qiu. Itu terlalu kuat. Mereka bisa merasakannya ketika dentuman keras terdengar dari bola. Dan sangat mengejutkan mereka, sepak bola itu terbang dengan momentum besar ke wajah Gao Fei. Terlalu cepat baginya untuk menghindar. Dengan bunyi gedebuk, bola mendarat tepat di wajah Gao Fei. Dampak besar melemparkan Gao Fei ke udara. Dia kemudian mendarat dengan keras di punggungnya. Dalam sekejap, seluruh lapangan basket dan lapangan sepak bola semuanya terdiam. Seolah waktu dibekukan, mereka semua menatap ini tanpa bergerak. Pada saat ini, bola basket jatuh dari tangan seorang siswa. Bang, bang, bang. Bola basket itu melambung ke atas dan ke bawah berulang kali. Suara itu langsung membangunkan semua orang di lapangan basket dan lapangan sepak bola. Mereka semua tersentak. Terkejut, mereka mengedipkan mata ke arah Gao Fei, yang sedang berbaring di tanah, lalu kembali ke Fang Qiu, yang masih berdiri di sana. Apakah tembakan ini diluncurkan oleh kaki manusia? Bagaimana mungkin itu begitu kuat? Sepak bola yang dia tendang bahkan melempar seseorang ke udara. Dan kecepatan sepak bola itu sangat cepat sehingga bahkan pemain sepak bola yang baik sekalipun tidak punya waktu untuk menghindarinya. Seberapa keras dia menendang? Maaf, sama seperti 3 tembakanmu sebelumnya, aku melakukan ini secara tidak sengaja. Kata Fang Qiu, yang tiba-tiba menyeringai. Ledakan. Seketika, semua orang menyadari apa yang terjadi. Tendangan itu adalah pembalasan. Pembalasan terang-terangan. Mereka sudah lama mendeteksi bahwa 3 tendangan sebelumnya agak tidak normal. Bukan hanya mereka yang ada di lapangan basket, tetapi mereka yang ada di lapangan sepak bola sudah mencium bau amis. Kamu menendang bola ke lapangan basket begitu kamu mendapatkannya. Bahkan jika keterampilan menendangmu lemah, kau tidak bisa membuat tendangan yang keterlaluan jika tidak sengaja. Ternyata benar-benar ada sesuatu yang terjadi. Tapi itu bukan masalah besar. Yang paling penting adalah bahwa tembakan yang dilakukan pemain sepak bola tidak melukai targetnya, sementara tembakan yang dilancarkan pemain bola basket langsung mengenai sasaran. Dan itu mengirim target ke udara. Sekarang di mana dia bisa menuntut keadilan? F***, aku akan membunuhmu. Pada titik ini, Gao Fei bergegas berdiri, menyeka darah di hidungnya dan menggeram. Kemudian, marah, dia meluncur ke arah Fang Qiu. Tindakan ini mengintimidasi orang banyak di sekitar. Orang-orang di lapangan sepak bola bergegas dan menggenggam Gao Fei yang sejenak keluar dari pikirannya sebelum dia memasuki gerbang bola basket. Tenang. Gao Fei. Tenang. Teman-teman Gao Fei berteriak dengan tergesa-gesa. Kau raja, tenanglah. Hari ini, aku harus mengalahkannya. Gao Fei meraung, mengayunkan lengannya dan menggertakkan giginya saat mencoba untuk bergegas, tapi dia tertahan oleh kerumunan. Dia merasa sangat bersalah. Begitu salah sehingga itu membuatnya gila. Dia membuat 3 tembakan dalam upaya untuk mengajarkan anak nakal itu pelajaran. Namun, yang mengejutkannya, 2 dari mereka mendarat di seorang guru. Dan guru itu bahkan mengajukan pengaduan terhadapnya. Tetapi ada lebih banyak, tembakan ketiganya meleset dari sasaran, meskipun itu baik-baik saja. Tapi targetnya memberinya kesempatan di depan semua orang. Dan itu mengirimnya ke udara. Biarkan dia menjadi bahan tertawaan besar di depan umum. Dengan kebencian baru ini yang menumpuk lama, ia perlu menamparnya. Pada saat ini, semua siswa laki-laki sudah berkumpul di sekitar Fang Qiu. Secara khusus, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian semua berdiri di depan Fang Qiu, dengan waspada menatap para siswa senior di depan mereka. Pada adegan ini, arus hangat mengalir di hati Fang Qiu. Kemudian, dia tertawa dingin, menatap Gao Fei, dan berteriak, kamu memberi saya 3 tembakan, dan masing-masing dari mereka membidik saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak memperhatikan itu? Aku sudah menunjukkanmu belas kasihan dengan hanya mengembalikan 1 tembakan kepadamu. Kalau tidak, kamu pasti tidak bisa bangkit kembali. Tembakan yang baru saja dilakukan Fang Qiu hanyalah yang biasa. Jika dia menggunakan ki internal, kepala Gao Fei pasti sudah terbuka. Fu***. Berat, kamu cukup arogan. Aku memang mencoba memukulmu, jadi apa?
Yang saya tuju adalah tepatnya Anda. Gao Fei berjuang sejenak tetapi gagal menerobos kerumunan, jadi dia hanya bisa Google di Fang Qiu dan melolong dengan senyum kejam. Yah, kamu juga yang aku tuju. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jawab Fang Qiu dengan senyum tak terduga. Kata-katanya penuh dengan penghinaan, yang membuat yang lain kaget. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bukankah anak ini terlalu sombong? Anda harus tahu bahwa Gao Fei dikatakan pandai seni bela diri di sekolah pendidikan jasmani. Anda tidak akan menginginkan dia sebagai lawan Anda. Jika kita tidak memblokirnya, kamu pasti sudah terbanting ke tanah. Tapi kamu benar-benar tidak tahu tentang keabadian surga dan bumi. Namun, anak laki-laki di kelas 3 semua menganggap ucapan Fang Qiu cukup mendominasi. Terlalu mendominasi. Ah, Gao Fei menjadi liar lagi. Dia tidak pernah dibenci oleh orang seperti ini. Dan tidak ada yang pernah membencinya di depan umum. Jangan hentikan aku, hari ini aku harus mengalahkannya sampai mati. Minggir. Gao Fei masih berjuang dengan panik. Tetapi di ujung lain lapangan, Fang Qiu masih cukup tenang. Mereka yang berada di lapangan sepak bola semua terdiam sekarang. Mereka bertukar pandang satu sama lain, siap untuk melepaskan Gao Fei dan membiarkannya mengajar anak nakal pelajaran. Pada saat ini, Chen Chong melangkah maju. Dia berdiri tepat di depan Fang Qiu dengan tenang dan melindunginya. Ingin berkelahi. Bawa semuanya. Kata Chen Chong dengan tenang. Ucapannya membingungkan semua orang. Kamu siapa? Apakah Anda tidak waras? Semua pemain sepak bola sudah terlalu bisu untuk menggodanya. Apakah ini kelas orang gila? Orang yang berbicara sebelum dia sudah agak kurang ajar. Sekarang, ini satu lagi. Dia adalah orang yang melempar tantangan dan bertarung dengan pria misterius itu. Pada titik ini, seseorang yang menyaksikan pertempuran itu bergumam. Dalam sekejap, semua pemain sepak bola memandang Chen Chong dengan cara berbeda. Menembak. Ternyata dia adalah sesuatu. Meskipun dikatakan bahwa pria misterius itu mengalahkannya dengan satu gerakan, dia juga mengalahkan anggota asosiasi seni bela diri dengan satu gerakan. Kekuatannya dikatakan tidak terduga. Kita mungkin tidak akan mengamankan kemenangan bahkan jika kita ikut bertarung sama sekali. Setelah mendengar kata-kata itu, api amarah di mata Gao Fei banyak memudar. Di hadapan Chen Chong, itu benar-benar sulit baginya untuk melakukan apapun pada Fang Qiu. Namun, mengingat kata-katanya keluar, jika dia mundur sekarang, dia akan memalukan dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak bisa mundur. Apa yang kalian lakukan di sini? Tepat pada saat ini, guru olahraga dan pria tua berambut grizzle dengan pakaian olahraga berjalan ke arah mereka. Terpisah. Tumbuh guru Pe. Adegan di depannya membuat jantungnya palu. Mereka akan memulai pertarungan geng. Mereka tidak bisa melakukannya. Jika ada yang terluka, itu akan menjadi kecelakaan pengajaran, dan aku pasti yang akan disalahkan. Ketika kedua kelompok siswa berpisah, guru olahraga segera menuntut dengan cemberut, ada apa sebenarnya? Katakan padaku. Seketika, seseorang mulai memperhitungkan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkannya, kedua guru olahraga itu memandangi Fang Qiu. Anak ini menendang bola dan mengirim seseorang ke udara. Dia tidak terlihat seperti pria yang bisa mencapai itu. Pria tua yang mengenakan pakaian olahraga juga melihat sekilas pada kaki Fang Qiu, lalu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tidak cukup kekar. Tampaknya tidak ada harapan baginya untuk menjadi atlet lintasan dan lapangan. Aku berharap menemukan bakat. Oke, aku mengerti. Kelas, jangan ramai di sini. Profesor Ma, tolong bawa murid-muridmu pergi. Dan saya akan mengkritik murid-murid saya. Guru olahraga itu berkata kepada pria tua di sebelahnya. Jelas bahwa insiden ini disebabkan oleh konflik tertentu antara Gao Fei dan Fang Qiu. Sungguh disayangkan aku dipukul 2 kali tanpa alasan. Tapi sekarang jelas bukan saatnya memarahi Gao Fei. Profesor Ma mengangguk, lalu berteriak dengan putus asa pada Gao Fei dan yang lainnya, ikuti aku, kalian semua. Kerumunan melepaskan Gao Fei dan menuju ke lapangan sepak bola. Gao Fei melempar pandangan Fang Qiu yang mengerikan. Bibirnya bergerak sedikit, dan kemudian, dia menarik kembali dengan senyum liar. Fang Qiu tahu apa yang baru saja dia ucapkan padanya. Kita belum selesai. Fang Qiu memberinya respons yang lebih langsung. Oh, dia hanya pura-pura meludah. Pada gerakannya, wajah Gao Fei tiba-tiba berubah. Wajahnya langsung terbakar amarah. Setelah mengintip kedua guru itu, Gao Fei menahan amarahnya dengan sulit. Kemudian, dia mengarahkan jari ke Fang Qiu sebelum lepas landas. Sekarang semuanya baik-baik saja. Lanjutkan latihan gratis Anda. Ketika mereka pergi, guru Pe langsung mengumumkannya. Kemudian,
dia menunjuk Fang Qiyu dan berkata, "Siswa ini, tolong ikut aku." Setelah dia memanggil Fang Qiyu ke sisinya sendiri, guru olahraga memberi Fang Qiyu kuliah panjang. Dia memberitahu Fang Qiyu bahwa adalah normal untuk memiliki beberapa konflik dengan teman sekelasnya, tetapi dia tidak boleh melakukan kekerasan jika dia bisa. Juga, dia bertanya pada Fang Qiyu tentang konfliknya dengan Gao Fei. Fang Qiyu memberitahunya hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu Gao Fei. Ini membuat guru olahraga bingung. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya pada pertemuan pertamamu? Dia pikir Fang Qiyu tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi Fang Qiyu mengatakan kepadanya dengan senyum masam bahwa itu benar-benar pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Karena bingung dan curiga, guru olahraga membiarkan Fang Qiyu pergi. Lagi pula, tidak ada yang penting selama masalahnya tidak terjadi selama kelasnya. Fang Qiyu pergi ke Chen Chong, yang berada di satu sisi lapangan basket, dan berkata, "Terima kasih, atas apa yang kamu lakukan tadi." Sama-sama. Pada saat itu Anda sepertinya memiliki kartu di lengan baju Anda, tetapi saya ikut campur. Kata Chen Chong, menatap Fang Qiyu. Dia adalah pria yang tidak bisa dilihat Fang Qiyu. Dia sudah melihat semua orang di kelasnya kecuali yang ini, yang selalu menjadi misteri yang tak terpecahkan. Aku tidak punya. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dengan sebuah balok. Kamu sebaiknya memperhatikan langkahmu. Chen Chong melemparkan pandangan signifikan pada Fang Qiyu. Jelas, dia juga melihat gerakan yang dilakukan Gao Fei sebelum keberangkatannya. Jangan khawatir. Menanggapi Fang Qiyu, tersenyum. Yah, kamu bisa datang kepadaku kapanpun kamu mau. Chen Chong mengangguk dan berkata begitu. Terima kasih, kata Fang Qiyu dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, setelah diberi kuliah oleh pelatihnya, mengejutkan Gao Fei bahwa Li Qingxi melarikan diri pada yang tahu jam berapa. Dia mengingat adegan sebelumnya dan menyadari bahwa Li Qingxi tampaknya tidak ada di sana karena dia akan menendang pantat Fang Qiyu. Ini B** Jingan. Apakah dia menyelinap pergi ketika dia melihat masalah akan datang? T, aku mendukungnya. Semakin dia ingat, semakin banyak yang dia dapatkan. Kemudian, dia langsung mengambil teleponnya dan memutar nomor Li Qingxi. Qingxi, kemana kamu pergi? Saya maju karena Anda, tetapi Anda melarikan diri dulu. Betapa pengkhianatanmu. Gao Fei berteriak saat Li Qingxi mengangkat telepon. Saudara Fei, saya baru saja mendapat panggilan darurat pada saat itu. Bagaimana keadaanmu? Nanti saya akan mengundang Anda untuk makan malam. Betapa buruknya itu. Hanya menderita kerugian tersembunyi. Kami dihentikan oleh guru-guru kami. Tapi aku akan melampiaskan amarahku cepat atau lambat. Gao Fei menjawab dengan sengit. Kita akan melampiaskan kemarahan kita bersama. Baru saja saya pergi karena panggilan dari paman saya. Tapi aku sudah menemukan cara untuk menyortir Fang Qiyu, hehe. Di telepon, suara Li Qingxi terdengar agak ganas. Bagaimana? Pada kata-kata itu, Gao Fei segera menempatkan tindakan berbahaya Li Qingxi di belakangnya untuk saat ini. Sekarang, hal yang paling penting baginya adalah bagaimana menangani Fang Qiyu. Meskipun apa yang dia lakukan dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai hasil yang digunakan oleh Li Qingxi sebagai pisaunya untuk membunuh orang lain, dia tidak bisa menerima kekalahannya. Karena itu, dia tidak keberatan menjadi pisau Li Qingxi. Sekarang, itu adalah perang antara dia dan Fang Qiyu. Adapun Li Qingxi, ya, dia pasti akan mendapatkan balasannya suatu hari nanti. Bulan depan, universitas kita akan mengadakan kompetisi pengetahuan mahasiswa kedokteran Tiongkok. 8 universitas di Cina Tengah akan mengirim siswa ke universitas kami. Tebak siapa yang ada dalam daftar kandidat universitas kita? Siapa? Fang Qiyu. Gao Fei langsung datang dengan jawaban dan bertanya, matanya mengungkapkan serpihan antisipasi. Kamu benar. Daftar ini siap membantu saya sekarang. Aku akan meminta pamanku untuk mencoret nama Fang Qiyu dari daftar. Katakan padaku, ketika kompetisi dimulai, bagaimana reaksi Fang Qiyu jika kita memberitahunya bahwa kitalah yang membuatnya didiskualifikasi? Hahaha. Gao Fei tertawa senang. Dia pasti ingin memotong kita menjadi potongan-potongan. Hahaha, Anda harus membiarkan saya berdiri di samping Anda ketika Anda menyampaikan kabar kepadanya. Yakin? Pasti. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 56. Setelah PE, Fang Qiyu membawa buku-bukunya dan melanjutkan ke kelas kedua sore ini. Ketika kelas berakhir, Fang Qiyu langsung pergi ke perpustakaan. Meskipun masih terlalu dini bagi perpustakaan untuk tutup, hanya ada 40 menit lagi bagi siswa untuk meminjam buku. Fang Qiyu butuh 10 menit untuk lari ke perpustakaan. Ketika Fang Qiyu melewati meja sirkulasi,
dia tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa ada seorang pustakawan misterius yang bekerja di sini. Karena dia bisa memberitahuku lokasi pasti dari buku manapun terakhir kali, aku akan berkonsultasi dengannya tentang buku seperti apa yang perlu aku pinjam, yang akan menghemat banyak waktu. Fang Qiu menatap pustakawan itu. Pada saat yang sama, pustakawan itu juga melihat Fang Qiu, dan matanya bertemu dengannya. Keduanya saling tersenyum. Halo. Fang Qiu mendatanginya dan berkata dengan hormat, saya mencari buku tentang kanker perut. Bisakah Anda memberitahu saya di mana mereka? Berjalan melalui pintu dan belok kiri, pergi ke rak ke-8 di selatan, dan di tengah-tengah baris ketiga Anda akan menemukan apa yang Anda cari. Pustakawan itu menjawab tanpa ragu-ragu. Mendengar kata-katanya, mata Fang Qiu berbinar. Dia membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih. Sama-sama. Pustakawan melambai padanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingat Anda telah meminjam buku tentang ortopedi. Sekarang, mengapa Anda membaca buku tentang kanker? Dan Anda secara khusus menginginkan mereka yang menderita kanker lambung. Adakah keluarga Anda yang menderita kanker seperti itu? Hanya ketika seseorang dalam keluarganya menderita penyakit ini, dia akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan pengobatan yang relevan. Dan dia hanya mahasiswa baru. Dia pasti melakukan ini untuk keluarganya. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu karena teman sekolahku. Namanya Mo Yiki, seorang mahasiswa tahun kedua yang menderita kanker perut. Saya ingin membantunya. Cobalah mencari sesuatu untuknya. Kemarin, dia tidak berpidato di lapangan olahraga sambil iseng. Dia akan melaksanakan kata-katanya dengan upaya nyata. Sekarang teman sekolahku sakit, aku harus melakukan bagianku untuk membantunya, belum lagi aku jurusan kedokteran. Kalian berdua sudah dekat? Tanya pustakawan itu. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, belum pernah bertemu dengannya. Baru mendengar penyakitnya. Kamu ingin menyembuhkannya hanya karena kamu mendengar penyakitnya, meskipun kamu tidak mengenalnya secara pribadi. Pustakawan itu melirik Fang Qiu secara signifikan. Aku jurusan kedokteran. Menanggapi Fang Qiu sambil tersenyum. Aku jurusan kedokteran. 5 kata sederhana itu sangat mengejutkan bagi pustakawan. Kanan. Jurusan kedokteran. Seorang jurusan kedokteran seharusnya berpikir untuk pasien kapanpun dan dimanapun memungkinkan, terlepas dari hubungan antara pasien dan dirinya sendiri, serta kompetensinya sendiri. Aku jurusan kedokteran. Bagus. Pustakawan itu memberi jempol pada Fang Qiu. Fang Qiu membungkuk lagi untuk mengucapkan terima kasih sebelum langsung menuju ke tempat yang baru saja dikatakan pustakawan itu. Pustakawan melemparkan pandangan penuh arti pada Fang Qiu, dan kemudian, tenggelam dalam pikiran. Tentunya, Fang Qiu menemukan buku-buku tentang kanker lambung di tempat yang ditunjuk, termasuk yang modern dan yang kuno. Dia segera mulai membolak-balik mereka. Dia tahu kekuatannya terbatas, jadi dia tidak berharap dirinya menaklukkan kanker perut, penyakit rumit yang mengalahkan setiap dokter, dengan beberapa buku. Itu terlalu tidak realistis. Dia hanya berharap untuk melakukan bagiannya. Kalau-kalau dia masih tidak berdaya ketika dia bertemu lebih banyak pasien dengan penyakit ini di masa depan. Fang Qiu tidak meletakkan buku sampai jam 6 sore, waktu penutupan ruang baca. Fang Qiu membawa beberapa buku ke meja sirkulasi dan menyerahkannya ke pustakawan, siap membacanya dengan cermat setelah dia kembali ke asramanya. Saat pustakawan mendaftarkan semua buku yang ingin dipinjam oleh Fang Qiu dan mengembalikannya kepadanya, dia berkata, saya harap Anda bisa menjadi dokter terkenal dari generasi Anda. Aku tidak mengejar ketenaran, hanya dunia yang bebas dari rasa sakit dan penyakit. Jawab Fang Qiu, mengambil bukunya. Hanya mengejar dunia yang bebas dari rasa sakit dan penyakit. Sekali lagi, pustakawan melirik Fang Qiu. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Kemudian, Fang Qiu berbalik dan pergi. Pustakawan itu juga mengumpulkan barang-barangnya dan berdiri. Dia menutup pintu ruang baca, lalu, menatap tajam ke arah matahari terbenam di kejauhan. Akhirnya, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Senior, apakah Anda tahu seorang mahasiswa bernama Mo Yiki? Apakah Anda memiliki filenya? Seperti alamat keluarganya atau seterusnya. Mo Yiki. Siswa yang menderita kanker lambung. Suara terkejut Qi Kaiwen berkibar keluar dari telepon. Junior, apakah kamu akan mengambil gambar? Hanya ingin mempelajari lebih lanjut tentang kasus ini. Jawab pustakawan itu. Di ujung telepon, Qi Kaiwen tertawa bahagia. Hanya ingin belajar lebih banyak. Kamu bercanda. Meskipun dia cukup bersyukur dengan reaksi rekan magang juniornya, dia masih mengingatkan, kasus siswa Mo ini agak rumit. Hampir semua dokter tidak tahu harus berbuat apa. Anda sebaiknya berhati-hati ketika melakukan perawatan.
Jangan terlalu memaksakan diri. Dia benar-benar khawatir bahwa jika kasus ini gagal, murid magang juniornya akan menghindari dunia lagi. Aku tahu. Kirimkan saya file itu. Kemudian, pustakawan menutup telepon, berjalan menuju matahari terbenam. Matahari terbenam membentang bayangannya, menariknya sangat lama. Di sisi lain, Fang Qiu sedang menuju ke kantin dengan buku-buku di tangannya. Tiba-tiba, seorang pria melewatinya. Saat Fang Qiu melihat pria itu, dia langsung terkejut. Ini Tang Heng. Tapi dia tidak terlihat bugar, wajahnya hitam dan biru. Jelas, itu bukan cedera normal karena jatuh atau semacamnya. Sepertinya dia dipukuli. Tang Heng. Fang Qiu berteriak pada Tang Heng. Pada panggilan itu, Tang Heng melihat ke arah Fang Qiu. Saat melihat Fang Qiu, matanya bersinar. Bro, kebetulan sekali. Kata Tang Heng sambil tersenyum, yang berlari ke Fang Qiu. Yah, apa yang terjadi padamu? Fang Qiu meneliti luka-luka Tang Heng dan merasa lega mendapati bahwa dia hanya mengalami trauma kulit tetapi tidak ada luka dalam. Jangan katakan itu. Hari-hari ini, sekelompok pencuri berkeliaran di jalan makanan ringan di luar kampus kami. Kemarin, saya perhatikan bahwa mereka berusaha mencuri dompet saya, jadi saya mengejar pencuri itu. Tapi kemudian, saya terpojok oleh kaki tangannya. Mereka memukul saya dengan baik dan juga merampok dompet saya. Ingat Tang Heng dengan marah. Apakah Anda memanggil polisi? Fang Qiu bertanya dengan cemberut. Tidak ada gunanya memanggil polisi. Banyak yang sudah melakukan itu, tetapi sampai sekarang, polisi belum menangkap mereka. Dan yang bisa dilakukan oleh universitas kami hanyalah mengirim pemberitahuan di gerbang depan, memperingatkan kami untuk mengurus barang-barang kami dan berhati-hati terhadap orang asing ketika kami pergi ke jalan jajanan. Saya sudah menelepon ayah saya, memintanya untuk mengirim beberapa pengawal di sini. Saya tidak percaya saya tidak bisa menaklukkan banyak pencuri. Kata Tang Heng, yang sedang menatap Fang Qiu. Sebenarnya, ketika dia ingin menangani pencuri-pencuri itu, dia langsung memikirkan lelaki di depannya ini, yang dikatakan sebagai lelaki yang sangat tangguh menurut pengawal ayahnya. Namun, dia menganggap Fang Qiu saja tidak akan cukup untuk berurusan dengan mereka semua. Akhirnya, ia memilih untuk memanggil ayahnya dan memintanya untuk membalas dendam atas penderitaan putranya. Bro, kamu belum makan malam, kan? Biarkan aku membelikanmu makan malam. Terima kasih, tetapi kamu pergi dan makan sekarang. Saya masih mendapat pengiriman ekspres untuk dijemput. Fang Qiu menolak undangan baik Tang Heng. Setelah mereka berpisah, alis Fang Qiu bersatu. Ada pencuri di Menara Gading Lugu kita. Saya bisa membayangkan berapa banyak orang yang mendapatkan barang-barang mereka dicuri tetapi tidak berani berbicara. Bahkan jika mereka berani, mereka mungkin dipukuli seperti Tang Heng. Saya harus mengurus masalah ini sesegera mungkin. Jika tidak, lebih banyak siswa akan menjadi korban. Perlu dicatat bahwa siswa tidak memiliki banyak uang sejak awal. Jika uang mereka dicuri, tentu akan mempengaruhi kehidupan dan belajar sehari-hari mereka. Tepat pada saat itu, dia baru saja menerima telepon yang memberitahu dia bahwa pakaian olahraga 4 potong, sepatu kets, dan topi yang dia pesan di Jingdong. Kom sudah tiba. Aku akan mencobanya pada malam ini. Dia tidak berpikir Tang Heng akan menghubungkan pria misterius itu dengan dirinya sendiri. Setelah semua, dengan menempelkan pemberitahuan ke gerbang universitas, pria misterius itu secara alami dapat belajar tentang masalah ini. Fang Qiu berbalik dan kembali ke asramanya. Dia meletakkan tas sekolah dan terbang ke bawah untuk mengambil pengiriman kilat di tempat pengambilan paket di kampus. Kemudian, Fang Qiu menemukan tempat kosong dan membuka bungkusannya. Dia mengukur ukuran dan merasa puas karena semuanya cocok sebelum dikemas kembali ke dalam bungkusan dan membawanya ke jalan makanan ringan di luar kampus. Jalanan camilan itu sangat dekat dengan universitas. Setelah melewati gerbang belakang, dia hanya perlu berjalan 100 atau 200 meter untuk sampai ke sana. Benar saja, Fang Qiu melihat ada pemberitahuan di gerbang belakang. Dia membaca konten dan kemudian berjalan menuju jalan camilan. Meskipun keberadaan pencuri adalah fakta yang terkenal di sini, hasrat para siswa untuk makan malam di sini tidak luntur sama sekali. Meskipun belum gelap, jalan sudah penuh dan diterangi oleh lampu malam. Dapat dikatakan bahwa mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing mempertahankan semua bisnis di jalan ini. Fang Qiu sebentar berkeliling di sekitar jalan camilan tetapi tidak mendeteksi adanya tanda-tanda pencuri. Fang Qiu memasuki snack bar dan semangkuk sup darah bebek dengan bihun. Kemudian, dia memegang bungkusan itu dan berjalan ke gang kosong. Ketika dia memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia melompat. Mendarat tepat di atap. Dengan beberapa lompatan lagi, dia tiba di atap tertinggi di daerah ini.
Fang Qiu mengeluarkan jas dan sepatu dari bungkusan itu dan mulai mengganti pakaiannya. Karena tidak ada orang di sekitarnya yang bisa melihatnya, dia tidak merasa canggung untuk berubah di sini. Setelah dia mengenakan pakaian olahraga dan sepatu kets, dia membuat lompatan sementara. Dia merasa jauh lebih tanpa beban. Pada saat ini, malam mulai turun. Langit semakin gelap. Fang Qiu menyingkirkan pakaian lama dan memakai topeng dan topinya. Dia mencoba melakukan beberapa pose untuk membuat pintu masuk hanya untuk menemukan semuanya tidak ideal. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukan gerakan konyol seperti itu. Dia melompat langsung dari atap, melompat-lompat di sepanjang atap dalam kegelapan, menuju jalan camilan. Di jalan camilan, Fang Qiu berhenti di sisi gelap atap dan diam. Di atap ini, dia bisa mengambil semua jalan makanan ringan ini. Tidak ada satu gerakan pun yang bisa lepas dari matanya. Fang Qiu memfokuskan matanya. Hanya ketika matanya tidak fokus dia bisa menangkap seluruh gambar. 10 menit kemudian, Fang Qiu melihat gambar cantik seorang gadis. Dia juga di sini untuk makan malam hari ini. Gadis itu adalah Jiang Miaoyu. Dia tidak memiliki teman sekamar sebagai perusahaannya. Dia berjalan di sepanjang jalan sendirian. Saat dia lewat, orang-orang di sini semua meliriknya. Kampus Primadona. Ini adalah primadona kampus baru di universitas kami. Ini adalah kampus Bele. Murmur terbang ke telinga Jiang Miaoyu. Tapi Jiang Miaoyu tampaknya tidak mendengarkan mereka sama sekali. Dia terus berjalan di sepanjang jalan camilan. Kedatangan Jiang Miaoyu tidak memengaruhi Fang Qiu. Matanya masih tidak fokus, menerima setiap gerakan kecil di sekitarnya. Tiba-tiba, sesosok muncul dalam visi Fang Qiu. Mata Fang Qiu langsung terfokus. Dia menatap sosok itu seperti elang. Dia adalah seorang pria muda yang tampak biasa saja, yang menuju ke arah Jiang Miaoyu dari sisi yang berlawanan. Dia tampaknya mengamati bar makanan ringan di jalanan. Tetapi perhatiannya telah terkonsentrasi pada Jiang Miaoyu selama ini. Perhatian adalah objek yang sangat menarik. Kadang-kadang meskipun seorang pria tidak melihat Anda bisa merasakan perhatiannya tetap ada pada Anda. Apa yang Fang Qiu perhatikan adalah perhatian yang sangat aneh. Tapi Jiang Miaoyu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin selalu ada terlalu banyak perhatian padanya, yang melumpuhkannya dari mengambil perhatian seperti itu. Saat pemuda itu hendak menyapu Jiang Miaoyu, dia tiba-tiba tersandung dan jatuh ke arah Jiang Miaoyu. Dalam sekejap, pisau kecil yang bersinar muncul di tangannya. Mata Fang Qiu mengeras, dan sedikit sinis melengkungkan bibirnya. Ah! Karena terombang-ambing oleh orang asing itu, Jiang Miaoyu melompat kaget. Maaf. Maaf. Saya tersandung. Pria muda itu buru-buru meminta maaf dengan ekspresi tulus. Sudahlah, sudahlah. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Jiang Miaoyu, sedikit khawatir. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Pria muda itu secara mengejutkan merasa agak bersalah ketika dia bertemu dengan tatapan peduli Jiang Miaoyu. Ketika dia melihat gadis ini sangat tampan, dia hanya berasumsi bahwa jiwanya pasti sangat mengerikan. Itu sebabnya dia memilihnya sebagai targetnya. Tapi dia tidak berharap dia begitu peduli. Karena itu, dia harus melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tepat pada saat ini, sesosok turun dari langit.